Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Lailatul Maghfirah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang aritmatika sosial pada keuntungan, kerugian, diskon, atau potongan. Untuk membeli kebutuhan yang beragam dalam hidupnya, manusia itu membutuhkan barang dan jasa. Produsen memproduksi barang untuk dijual dan konsumen membeli barang untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga terjadi proses jual beli. Di sini terdapat harga pembelian, harga penjualan, untung, dan rugi. Harga barang dari pabrik, grosir, atau tempat lainnya disebut harga pembelian atau modal. Sedangkan uang yang diterima oleh pedagang dari hasil penjualan barang itu disebut harga penjualan. Dalam perdagangan, terdapat dua kemungkinan yang akan dialami oleh pedagang, yaitu yang pertama, pedagang akan mengalami keuntungan atau mendapat untung, atau pedagang itu akan mengalami kerugian. Di sini untung dan persentase untung. Penjual dikatakan mengalami untung jika harga penjualan itu lebih tinggi daripada harga pembelian. Untuk rumus untungnya sendiri yaitu harga jual dikurangi harga beli. Kemudian untuk yang persentase untung sendiri yaitu untung per harga beli dikali 100%. Di sini terdapat contoh soal keuntungan, yaitu Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Nah, di sini kita selesaikan, yaitu yang pertama kita mencari keuntungannya dulu. Jadi keuntungannya yaitu harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya tadi kan 4.200.000, kemudian harga belinya 4 juta. Jadi 4.200.000 dikurangi 4 juta itu sama dengan 200.000. Untungnya Pak Dedi itu 200.000. Kemudian di sini kan yang ditanyakan persentase keuntungan Pak Dedi. Jadi untuk persentase keuntungan itu rumusnya untung per harga beli dikali 100%. Untungnya tadi kan sudah diketahui ya, 200.000. Terus harga belinya tadi 4 juta, jadi 200.000 per 4 juta dikali 100%. Lagi di sini kita peroleh hasil akhirnya yaitu persentase untung 5%. Jadi, persentase keuntungan Pak Dedi yaitu sebesar 5%. Kemudian di sini ada rugi dan persentase rugi. Penjual dikatakan mengalami rugi jika harga penjualan itu lebih rendah daripada harga pembelian atau modal. Untuk rumus ruginya sendiri yaitu harga pembelian atau modal dikurangi harga penjualan. Kemudian untuk yang persentase rugi, itu rugi per harga pembelian atau modal dikali 100%. Di sini terdapat contoh yang kerugian tadi, yaitu Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Rudi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga senilai 38 juta. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Nah, di sini kita selesaikan dulu, kita mencari kerugiannya dulu, yaitu dengan cara harga beli dikurangi harga jual. Harga belinya Pak Rudi tadi kan 40 juta, kemudian harga jualnya 38 juta. 40 juta dikurangi 38 juta yaitu sama dengan
2 juta. Ini baru kerugiannya, belum persentase ruginya. Jadi, terus ini untuk persentase ruginya sendiri yaitu rugi per harga beli dikali 100%. Ruginya tadi kan udah diketahui ya 2 juta. Kemudian harga belinya itu 40 juta. 2 juta per 40 juta dikali 100%, diperoleh hasil 5%. Jadi, persentase kerugian yang ditanggung Pak Rudi itu sebesar 5%. Kemudian di sini yang ketiga yaitu rabat. Rabat atau diskon. Saat kita membeli barang di suatu tempat tertentu, kita pasti akan menjumpai tulisan diskon 10%, diskon 15%, diskon 50%, dan seterusnya. Secara umum, diskon di sini itu potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Untuk rumus harga diskon sendiri yaitu harga mula-mula dikurangi besarnya diskon. Kemudian, untuk yang mencari besarnya diskon sendiri, yaitu persentase diskon per 100 dikali harga semula. Di sini terdapat contoh soal mengenai diskon, yaitu suatu barang bertuliskan harga 200.000 dengan diskon 15%. Berapa besar potongan harga diskon barang tersebut? Jadi besarnya diskon di sini. Berarti besarnya diskon yaitu persentase diskon per 100 dikali harga semula. Diskonnya tadi berapa? Diskonnya tadi kan 15%. Jadi 15 per 100 dikali harga semula 200.000. Jadi 15 dikali 200.000 dibagi 100 diperoleh 30.000. Jadi besar potongan harga atau diskon barang tersebut yaitu 30.000. Halo adik-adik, gimana tadi? Pasti jelasin sama Bu Rahayunya. Udah ngerti kan? Udah ngerti kan tentang keuntungan, apa itu kerugian, dan juga apa itu diskon. Perkenalkan, saya Bu Amma. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Bu Rahayu tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bruto, neto, tara, kemudian bunga, dan juga pajak. Yang pertama adalah bruto. Bruto itu adalah berat dari suatu benda bersama dengan pembungkusnya. Bruto dikenal dengan istilah berat kotor. Misalnya ya, kalian membeli suatu kemasan snack di toko. Tertuliskan bruto adalah 350 gram. Ini berarti bahwa berat isi snack dengan pembungkusnya adalah 350 gram. Sedangkan neto itu adalah berat dari suatu benda tanpa pembungkus. Neto dikenal dengan istilah berat bersih. Misalnya, dalam bungkus suatu snack tertuliskan neto 300 gram. Ini berarti bahwa berat isi snack tersebut tanpa pembungkus, tanpa dihitung berat pembungkusnya, ini hanya dihitung berat isi snack adalah 300 gram. Kemudian yang ketiga adalah tara. Tara ini adalah selisih antara bruto dengan neto. Misalnya tadi kita membeli suatu snack. Terus pada snack itu, bungkus snack itu tertuliskan brutonya 350 gram dan netonya 300 gram. Jadi dapat disimpulkan bahwa tara itu sama dengan bruto dikurangi neto. Brutonya tadi 350 gram, kemudian netonya 300 gram. Jadi tara sama dengan 50 gram. Bunga tabungan. Di sini pasti kalian masih asing kan yang namanya bunga. Soalnya kebanyakan kalian masih belum bisa menyimpan uang di bank. Biasanya kan yang menyimpan uang di bank itu di atas umur 17 tahun. Dan kalian masih di bawah 17 tahun. Jadi yang biasanya menyimpan uang itu kedua orang tua kalian.
Jika kita menyimpan uang di bank, maka uang kita akan bertambah karena uang tersebut mendapatkan bunga dari bank tersebut. Jenis bunga tabungan yang akan kita pelajari adalah bunga tunggal. Artinya, yang mendapat bunga hanya modalnya saja. Bunga tabungan biasanya itu dihitung dalam persen, yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. Jadi bunga itu berlakunya hanya jangka waktu 1 tahun. Bunga 12% per tahun artinya tabungan kita akan mendapatkan penambahan bunga 12% jika telah disimpan di bank selama 1 tahun. Mari kita ke contoh soal. Contoh soal, Agus menabung di bank sebesar Rp 1 juta. Karena bank tersebut memiliki bunga 5% per tahun, maka besarnya bunga tiap tahun adalah besar bunga sama dengan kita masukkan suku bunga dikali tabungan Agus. Karena ini adalah menabung di bank, jadi suku bunga dikali tabungan Agus. Suku bunganya sama dengan 5%, kemudian tabungan Agus 1 juta, 5% ini kan sama dengan 5 per 100. 5 per 100 dikali 1 juta sama dengan 50.000. 1 juta dibagi 100 sama dengan 10.000. 5 kali 10.000 sama dengan 50.000. Jadi, besarnya bunga tiap tahun yang diperoleh Pak Agus adalah Rp 50.000. Jadi, Pak Agus mendapatkan uang per tahunnya itu mendapatkan penambahan uang per tahun sebesar 50.000. Yang ketiga ada pajak. Pajak itu merupakan suatu kewajiban dari warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara. Menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi tanpa mendapat jasa balik dari negara secara langsung. Misalnya, kita punya motor, maka kita harus membayar pajak atas motor tersebut. Kita punya rumah nih, jadi kita harus membayar pajak dari rumah tersebut. Kenapa kita membayar pajak? Karena hasil dari pajak digunakan untuk kesejahteraan umum. Karena hasil dari pajak itu digunakan juga untuk kita, misalnya untuk perbaikan jalan, untuk ini, misalnya hasil dari pajak itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pegawai tetap dari perusahaan swasta atau pegawai negeri dikenakan pajak dari penghasilan kena pajak yang disebut dengan pajak penghasilan. Misalkan nih, orang tua kalian pegawai negeri atau bekerja di perusahaan swasta, maka orang tua kalian tersebut akan mendapatkan pajak penghasilan. Terus, apabila kita berbelanja di dealer, grosir, toko swalayan, atau tempat lainnya, maka terdapat barang yang harganya ditambah dengan pajak yang disebut dengan pajak pertambahan nilai. Misalnya, kita membeli minyak goreng di Indomaret, maka kita akan mendapatkan, jika barang tersebut ada pajaknya, maka kita akan mendapatkan pajak pertambahan nilai atau PPN. Biasanya di Indomaret itu kita mendapatkan PPN 10% atau berapa persen gitu. Contoh soal, Paman memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 1.450.000 dengan penghasilan tidak kena pajaknya Rp 360.000. Jika besar pajak penghasilan atau PPh Paman itu adalah 10%, berapakah gaji yang diterima Paman dalam sebulan? Yang pertama kita akan mencari dulu penghasilan kena pajak pada Paman ini berapa sih? Besar penghasilan kena pajak sama dengan gaji sebulan Paman 1.450.000 dikurangi penghasilan tidak kena pajaknya 360.000. Jadi penghasilan Paman yang dikenakan pajak yaitu Rp 1.090.000.
Kemudian kita mencari besar pajak penghasilannya. Besar pajak penghasilannya kan 10%. 10% dari penghasilan kena pajak. 10% sama dengan 10 per 100 dikali penghasilan kena pajaknya 1.090.000, maka besar pajak penghasilan paman yaitu 109.000. Karena adanya PPh atau pajak ini, maka gaji paman akan berkurang. Besar gaji paman dalam sebulan adalah penghasilan paman yaitu 1.450.000 dikurangi besar pajak penghasilannya yaitu 109.000. Maka paman akan memperoleh gaji sebulan sebesar 1.341.000. Wah, sudah habis nih materinya. Untuk adik-adik yang masih bingung atau belum mengerti tentang materi aritmatika sosial, bisa ngechat pribadi Ibu Ama atau saya sendiri dan juga Ibu Rahayu. Tanyakan aja kepada kami. Jangan sungkan ya. Tetap semangat belajarnya. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.